80 tahun Nabi Musa alaihissalam hidup di rumah Fir'aun. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat istimewa, tidur, nyenyak, dan segala macam. Tidak pernah Nabi Musa alaihissalam mengatakan hidup Fir'aun. Hidup Fir'aun. Dan juga tidak pernah Nabi Musa mengatakan bahwa saya ada di rumah Fir'aun berkat Fir'aun. Enggak juga. Pesan ini disampaikan kepada Pak Prabowo yang baru cuman kenal 5 tahun. Katakanlah begitu kurang lebih dalam jajaran kabinet ini. Nggak usah terlalu disanjung karena rakyat sudah mengerti. Janganlah terlalu begitu. Karena apa yang dikatakan hidup Jokowi itu malah menyinggung, menghina rakyat Indonesia. Karena yang memilih bukan Jokowi. Secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan adalah lebih rakyat. jauh dari itu melecehkan. Kenapa saya menggambarkan bahwa Garuda berdarah-darah? Garuda sengaja ditusuk untuk kepentingan oligarki. Rakyat yang begitu besar, tokoh, kampus yang begitu besar, mau rektor-rektor yang punya kapasitas, yang punya intelektual, para profesor dan semuanya, seolah-olah kalah dengan orang yang tidak memiliki jasa. Anak dan bapaknya. Kalau kita bicara Indonesia gelap, Indonesia sejak dulu zaman merdeka memiliki Garuda. Garuda adalah lambang negara kita. Baju di belakangnya. Ya. Garuda ini memiliki sebuah kekuatan, bukan cuma metafisika, ya, bukan cuma religi, bukan cuma kekuatan bangsa, tapi Garuda yang sekarang ini sepertinya sudah hampir 10 tahun ini benar-benar berdarah-darah. Berdarah-darah. Cabutin bulunya. Iya, ditusuk-tusuk Garuda ini. Jadi ini yang menjadi problem utama. Tentu sedikit saya mau mengurai bahwa kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, ini bukan sekedar tulisan di dinding. Untuk mendapatkan bahasa ketuhanan yang Maha Esa itu, para ulama berdarah-darah, menangis untuk menciptakan itu. Saya kira pernah Bang Egy juga menjelaskan di MK, Mahkamah Konstitusi. Waktu itu zaman Bang Buyung Nasution, kita berperkara. Iya betul. Ya. Dan saya kira dalam konteks itu ternyata agama dipermainkan. Zaman 10 tahun ini agama dipermainkan. Seolah-olah negara kita yang mayoritas muslim sudah tidak lagi menjadi utama dalam hal itu. Para ulama dibungkam, bahkan para ulama ditangkap, ditahan, Dibunuh. di penjara. Ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh. Ya. Dan itulah yang saya maksud bahwa keadilan itu sudah redup. Jadi itulah gelap ya. Ya, itulah gelap salah satunya. Gelap. Yang kedua, kita bicara kemanusiaan gelap. yang adil dan beradab. Bicara kemanusiaan yang adil dan beradab itu cuma omon-omon zaman sekarang. Doang. Ya, doang. Hukum tajam ke bawah, Iya, tumpul ke atas. tumpul ke atas. Nah, itulah yang terjadi. Sama gitu keluarga ya. presiden, mantan. Rakyat ditindas sementara mereka yang berkuasa hidup akan kemewahan yang tak tersentuh oleh hukum. Bahkan dilindungi kejahatan dia. Betul. Bahkan hukum pun dibuat gelap oleh dia. Itu salah satunya Dia Indonesia. tuh siapa? Dia itu ya penguasa. Siapa? Zaman Jokowi, Nah, ya gitu zaman dong. sekarang. Jelas, harus Ya. jelas. Emang dipancing terus kita nih. Terus yang ketiga adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Hikmah telah mati. Habis. Jangan Anda bertanya soal hikmah, mati sudah. Tidak ada lagi sudah, gitu loh. Matinya gimana? Ya sudah tidak ada lagi keadilan. Pilpres. Pilpres, One man, one vote. Iya. Betul. Pilkada. Iya. One man, one vote. One Itu man, mematikan hikmah. Iya. Itu. Itu dia, salah satunya. Keuangannya yang mau puasa. Hanya digantikan oleh nafsu angkara murka. Nafsu yang ingin berkuasa terus-menerus supaya Indonesia berubah, bukan cuma Indonesia akan diserahkan kepada oligarki. Dan demokrasi hanya ilustrasi, ilusi. Suara rakyat hanya formalitas karena keputusan sudah dibuat jauh-jauh sebelumnya. Yang rakyat bersuara dianggap hilang. Itulah gelap. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan hanya milik mereka. Bohong milik rakyat itu. Hanya milik mereka semua itu. Yang berkuasa, yang bermain gitu lah ya. Rakyat yang kecil dibantai habis. Dengan cara apa? Mematikan ekonomi, merubah ekonomi. Kena pajak. Pajak semua ditingkatkan. Digusur, dipik. Tak dianggap pemilu tiba. Negeri ini milik siapa sih sebenarnya? Ya. Ini masalahnya.
kenapa saya menggambarkan bahwa Garuda berdarah-darah. Garuda sengaja ditusuk untuk kepentingan oligarki. Kita nih sebagai ulama, rakyat yang begitu besar, tokoh, kampus yang begitu besar, mau rektor-rektor yang punya kapasitas, yang punya intelektual, para profesor dan semuanya, seolah-olah kalah dengan orang yang tidak memiliki ijazah. Anak dan bapaknya. Ya. Bapak dan anaknya. Jadi bagaimana undang-undang dihancurkan, konstitusi dihancurkan, hukum dihancurkan. Inilah yang dimaksud pertemuan kita, bahwa Indonesia saat ini gelap. Mampukah Prabowo sebagai presiden ini menghidupkan kembali tidak gelap? Tentu butuh dukungan kita-kita dan rakyat serta mahasiswa. Ini Bang. Betul. Harus kita lawan kezaliman ini, ketidakadilan ini. Dan tolong juga Presiden jangan menghalang-halangi sebuah sebuah pemberantasan kebatilan. Dan memang kita mengerti KPK sudah berubah dari 4 jadi 5, independen sudah hilang, masuk di ketiak kekuasaan. Apalagi Udah jadi ASN ini. ASN, betul. Apalagi sekarang Polri, apalagi Kejaksaan Agung. Nah inilah kompleksitas. Ya, kompleksitas yang begitu luar biasa, gitu loh ya. Jadi complicated lah persoalan ini. Itulah yang dianggap ada konsleting sehingga mengakibatkan kegelapan yang ada. 80 tahun Nabi Musa alaihissalam hidup di rumah Fir'aun. Kurang lebih begitu. Enggak 18. 80 tahun. 80. 80 tahun, 80. Diasuh sama Fir'aun 18 tahun. Ya, oke lah katakan begitu. Iya. Tapi kan masih di situ, dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat istimewa, tidur, nyenyak dan segala macam. Tapi tetap melawan ya. Ya. Tidak pernah Nabi Musa alaihissalam mengatakan hidup Fir'aun. Hidup Fir'aun. Nggak pernah ya? Tidak. Oh, hebat ya, si Musa ya. Saya menang karena Fir'aun kan. Iya. Tidak pernah mengatakan begitu. Allah Akbar. Dan juga tidak pernah Nabi Musa mengatakan bahwa saya ada di rumah Fir'aun berkat Fir'aun. Enggak juga. Gitu loh. Nah artinya begini. Hebat ya. Ya, pesan ini disampaikan kepada Pak Prabowo yang baru cuman kenal 5 tahun. Katakanlah begitu kurang lebih. Dalam jajaran kabinet ini. Nggak usah terlalu disanjung karena rakyat sudah mengerti. Nah, maksudnya menyanjung Presiden ke-7. Jadi janganlah terlalu begitu. Karena apa yang dikatakan hidup Jokowi, ya kan, itu malah menyinggung, menghina rakyat Indonesia. Karena yang memilih bukan Jokowi. Secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan adalah Lebih rakyat. jauh dari itu melecehkan Allah. Iya. Karena Allah yang jadiin kekuasaan. Ya, salah satunya itu. Misinya hidup Allah Ya. gitu ya. Ya, walaupun tidak mengatakan hidup Allah, minimal ucapan Allahu Akbar itu Iya, disampaikan. enggak ada. Merdeka juga Saya nggak kira ada. itu aja. Iya. Udah? Sudah. Baik. Bentuk Bu Desi. perlawanannya apa? Ya itu tadi kan sudah dijelaskan. Ibu Desi. Saudara-saudara, terakhir dari saya dalam perspektif closing statement, saya menyarankan 2 hal. Kita para aktivis yang basisnya melawan, teruslah melawan. Jangan ikut kekuasaan yang menyimpang, walaupun ada iming-iming, walaupun dibayar Ada sekian. godaan-godaan. Maka moralitas kita, jangan cari makan di politik. Betul. Kalau cari makan di politik, kita pasti oportunis Dan pengkhianat. dan pengkhianat. Udah pasti itu. Satu. Yang kedua, gerakan taktisnya saya minta Ibu Megawati yang telah dizolimi partainya, juga sekjennya Hasto jelas-jelas dizolimi. Karena logika hukum saya, nggak bisa Hasto jadi begitu, nggak bisa. Mesti melewati Harun Masiku dulu. Wah, pastinya. Itu teori hukum. Bagaimana sih ilmu hukum itu? Harun juga ditangkap kok. Ya kalau Harun saja tangkap aja belum, informasi apa dari si Harun itu? Hasto gitu loh ya. Kok langsung ke si Hasto? Yang kedua, dari teori korupsi, nggak ada Hasto korupsi. Nggak Dia ada. bukan penyelenggara negara. Yang korupsi sudah terbukti, namanya si Setiawan tuh, Iya. yang KPU tuh. Wahyu Setiawan. Itu si koruptor tuh Wahyu Setiawan minta 400 juta. Kan begitu. Artinya Sebentar, yang nyuapnya itu si Harun Masiku.
Terus kenapa si Hasto yang kena? Kan blow on ini menurut saya. Blow on, menyimpang. Ibu Megawati yang terhormat, ini ada penyimpangan hukum yang luar biasa. Betul. Saya nggak melihat lawyer-lawyer kalian tuh membela dari sudut ini. Maksud saya tadi itu yang mau disampaikan. Nggak ada, heran sih. Padahal tokoh-tokoh Secara keras ya. wah, udah levelnya sama sama saya lah, udah senior semua itu. Senior ya. Ya. Tapi kok nggak ada yang menyinggung ini. Nggak benar, nggak sah. Di samping itu, KPK yang ada kan bukan KPK buatan dari presiden yang baru, Prabowo. Dan itu nggak sah. Udah pasti nggak sah. MK harusnya putuskan ini. Dan sudah diprotes oleh Bunyamin Haki tuh. Bunyamin. Jadi benar Bunyamin itu. Bunyamin saya dari Maki maksud saya. Bunyamin Saiman, adinda kita, top. Ya, mestinya itu dilihat, tapi MK kan meleot juga sih lihat. Apa integritas kalian profesor doktor di situ? Jangan jadi mahkamah kalkulator lagi gitu. Bukan lagi sekarang mahkamah kegelapan. Ya. Allahu Akbar. Mahkamah udah bubar aja lah, malu lo. Aduh, Saldi istirahat. Ya, tapi lagi situ yang ada di situ yang tokoh-tokoh itu. Apa kalian nih? Oleh karena itu ilmu hukum itu digunakan, gunanya belajar. Tangkap dulu Harun Masiku. Bagaimana cara? Masa nggak mampu? Dulu teroris gampang ditangkap tuh. Berarti teroris main-mainan dong. Bahkan jadi TKI dulu direktur di Mabes Polri untuk mengejar-ngejar Harun Masiku, gagal dia. Mana saya jadi ketua KPK. Persoalannya bukan nggak tahu, ada ditutupin, gitu loh. Oleh karena itu sumber informasi saya pertama ya, coba nih Yasona tuh ditanya Yasona, katanya pernah Harun Masiku di situ. Itu kata informasi, bisa salah, maka klarifikasi dong, gitu loh. Kan Beni Herkarman di DPR udah nanya, Pak Menteri kamu bohong apa enggak, kan begitu. Komisi 3 ingat sekali. Tapi nggak ada yang menindaklanjuti dan seterusnya lah. Nah oleh karena itu yang terakhir, kalau teman-teman sepakat bagaimana kita camping, bikin kemah di KPK, nginep sampai ditangkap Jokowi. Karena sudah OCCRP itu udah bukti, itu sudah bukti. umumkan dunia terkenal ya. Sudah kita ajukan. Udah kan kita bawa, tapi kan kita mau masuk aja nggak bisa. Masuk kita. Iya, maksudnya kan, teman-teman kita mau nggak bisa. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte siapapun, pakailah akal sehat. Kita ini diberi anugerah besar oleh Allah, cara berpikir. Berpikir adalah membanding, ya, untuk menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau membedakan yang sama, menyamakan yang beda, Aristoteles mengatakan itu tidak berpikir. Itu yang saya maksud blow on. Zaman kegelapan kita adalah keblow onan, dan ini ternyata para blow on pemuja demokrasi, para blow on pemuja Jokowi, para blow on pemuja Prabowo. Janganlah, sadar, Anda punya akal sehat. Jangan puja-puji hanya untuk Allah. Ini tauhid. Kalau ini dilakukan, insya Allah Indonesia terang, sebagaimana Nabi Muhammad membawa kegelapannya itu menjadi terang benderang karena tauhid dengan dasar-dasar Al-Quran. Sekali demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.